Hilangnya Ali Rahmatullah sampai detik ini masih menjadi tanda tanya. Gimana tidak, sejak diketahui hilang pada tahun 2022, keberadaannya belum juga ditemukan hingga sampai saat ini. Menurut keterangan, ia ke Gunung Lau ingin ritual dan mau bertemu dengan Nyi Roro Kidul untuk mengambil harta karun. Jadi mendaki sendiri itu bertujuan untuk ketemu sama Nyai Roro Kidul gitu. Di situ dijelaskan bahwasanya kalau udah ketemu itu akan dijanjikan sebuah harta karun. Nah, harta karun ya. Entah itu. Lalu, di manakah sebenarnya Ali? Apakah ia masih hidup atau? Nah, itu sempat melihat, orang-orang warung itu sempat melihat bahwasanya Pak Ali beliau ini mengarah ke utara. Ke utara? Nah, bisa dipastikan kalau dia mengarah ke utara, dia bertujuan menuju ke Pasar Setan. Selamat malam Mas Budi. Selamat malam. Sehat Mas Budi? Sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Mas atas jamuannya nih ya. Karena Siap. Mas Budi adalah salah satu senior saya juga nih. Mas Budi, kita kembali di tahun 2022 ya. Yang dimana pada saat itu ada berita yang tentang mengenai pendaki spiritual yang menghilang. Dan sampai saat ini belum diketemukan Mas Budi. Iya benar, karena kebetulan saat itu aku juga ikut dalam kegiatan itu. Ikut dalam pencarian pada saat itu? Iya. Dalam pencarian survivor tersebut sempat ada ngalamin kejadian yang aneh-aneh kan? Ada beberapa sih, karena dari informasi yang kita gali itu juga banyak kejanggalan-kejanggalan di situ. Dan salah satunya adalah mendapatkan pesan dari Nyi Roro Kidul Mas ya? Survivor ini ya? Ya betul. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bakalan kita bahas aja Mas ya. Siap. Tentang cerita pencarian pendaki spiritual bertasamakan Ali Rahmatullah. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua nih yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Jangan lupa juga nih di follow Instagram besok pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai pendakian, rental outdoor, atau bagi teman-teman yang mempunyai kisah horor, bisa langsung DM aja ke Instagram besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Ya, awalnya itu pendaki atas nama Pak Ali Rahmatullah ya itu ya. Oh iya. Nah, itu kalau dari cerita awalnya itu kan beliau itu mendaki seorang diri. Beliau ini bisa dikategorikan pendaki yang mempunyai kebutuhan spiritual kan gitu. Oke. Nah, spiritual. Jadi lebih tepatnya pendaki spiritual lah gitu. Jadi tujuan dia mendaki itu ada maksud tertentu lah gitu. Ada maksud tertentu. Nah, itu dari informasi yang saat itu kita gali kan. Pak Ali ini mendaki bertujuan itu jadi mau ketemu sama Nyi Roro Kidul gitu loh. Nyai Roro Kidul. Iya. Ya, itu pada awalnya Pak Ali ini sebenarnya mau mendaki bersama rekannya. Cuma karena rekannya mungkin saat itu baru ada kepentingan, jadi
nggak bisa berangkat. Lah dari situlah informasi itu kita dapatkan gitu loh. Dari apa? Dari temannya itu ya? Iya, jadi WA. Jadi WA sama temannya itu. Nah itu informasi itu kita dapatkan kan. Jadi mendaki sendiri itu bertujuan untuk ketemu sama Nyai Roro Kidul gitu. Di situ dijelaskan bahwasanya kalau udah ketemu itu akan dijanjikan sebuah harta karun. Nah, harta karun ya. Entah itu apa ya. Kalau dipikir secara logika sih kan juga nggak ini ya. Tapi itulah yang terjadi kan begitu. Nah, itu seperti itu sampai pada akhirnya kan dia meninggalkan identitas berupa KTP ya di base camp kan. Untuk perizinannya sih cuma 2 hari 1 malam kan itu. Nah, pada kenyataannya sampai 3 hari mungkin. Sampai 3 hari kok belum turun untuk melapor kan gitu. Nah, itu inisiatif dari pihak Basecamp juga kan. Kalau apa ya melihat kondisi masih ada identitas kan, di situ tertulis keberangkatan. Oke. Tanggal keberangkatannya. Hari tanggal keberangkatan, bulan kan, tahun gitu. Terus turunnya juga tertulis gitu. Jadi kita bisa cross check kan, biasanya kan gitu. Nah, itu belum turun kan gitu loh. Akhirnya kita tunggu 1 kali 24 jam kan gitu loh. Karena apa ya, jadi nggak ada pelaporan kan gitu. Nah, jadi hanya berdasarkan identitas yang belum diambil. Nah, itu pada akhirnya tuh teman-teman yang Basecamp Timor saya saat itu, akhirnya beberapa personil tuh melakukan pengecekan naik kan. Pengecekan naik, jadi disisir karena tujuan beliau ini kan ritual. Jadi emang khususnya Lawu sendiri kan banyak tempat-tempat seperti itu kan. Nah, itu udah kita sisir semua area-area tempat-tempat tertentu itu. Kan. Tapi juga nggak ada, nggak ketemu kan, nihil. Cuma ada sebuah informasi bahwasannya Argo Dalam itu kan banyak terdapat warung kan. Nah, otomatis di situ juga ada kehidupan kan, seperti Mbok Iem, terus warung sebelah-sebelahnya Mbok Iem kan gitu kan. Ada yang bantu Mbok Iem kan. Nah, itu sempat melihat, orang-orang warung itu sempat melihat bahwasanya Pak Ali beliau ini mengarah ke utara. Nah, bisa dipastikan kalau dia mengarah ke utara, dia bertujuan menuju ke Pasar Setan. Nah, gitu. Seperti itu. Akhirnya dilakukan pengejaran lah sama teman-teman itu di area Pasar Setan. Dan itu juga nihil, jadi nggak ditemukan kan itu. Jadi saat itu durasi pencarian tuh memakan waktu 5 hari. 5 hari itu udah plus ini ya, plus termasuk plus penyisiran awal. Meskipun sebelumnya di dalam melakukan pencarian orang hilang di gunung atau bisa dikatakan jungle rescue itu ada SOP kan. SOP itu biasanya kita lakukan pencarian selama 7 hari. Nah, gitu. Itu yang resmi ya, Mas ya? Ya, secara resminya seperti itu, 7 hari. Nanti semisal waktu yang sudah ditentukan udah habis gitu,
biasanya ada mungkin pihak keluarga atau pihak-pihak yang lain yang masih ingin pencarian itu diperpanjang gitu loh. Diperpanjang mungkin dari pihak keluarga bisa saja memberikan bantuan berupa logistik. Nah, seperti itu untuk teman-teman yang naik kan gitu. Tapi itu saat itu baru 5 hari kok udah di off gitu loh. Banyak di situ. Saat aku juga di situ kan. Saat aku menanyakan kenapa belum 7 hari pencarian udah di off kan, itu ada pihak polisian, Basarnas, PMI kan gitu. Tapi paling tidak teman-teman udah berusaha semaksimal mungkin saat itu ya. Titik-titik tertentu itu udah titik-titik yang dicurigai, tempat-tempat khususnya untuk orang ritual itu udah disamperin kan gitu, tapi tidak membuahkan hasil kan itu. Nah, Pak Ali sendiri ini kan beliau orang Kediri, tapi dia bekerja di wilayah Karanganyar tapi yang sebelah selatan itu masuknya lebih ke Sukoharjo sih ya. Beliau kerja kayak di pabrik kecap kan. Dan itu dia nggak tiap hari pulang ke Kediri, jadi dia mungkin kos atau tinggal di mes atau ngontrak gitu loh. Intinya seperti itu. Nah, itu kita sempat gali informasi ke beberapa rekan kerja sampai ke keluarganya kan gitu loh. Dan juga belum pulang, terus di kerjaan pun juga belum masuk kan gitu. Itu cuma beberapa rekan-rekan kerjanya tuh bilang kalau beliau ini pulang 1 minggu sekali gitu. Tapi kalau dari pihak istri itu mengatakan kalau beliau pulang 2 minggu sekali ya gitu. Mungkin satu minggunya mungkin untuk ritual lah gitu. Mungkin seperti itu ya. Nah, tapi ketika saat itu di cross check di kayak di kosan tadi itu kan kayak ada apa ya, segala sesuatu kayak udah dipersiapkan gitu. Jadi barang-barangnya udah ketata kayak di packing gitu. Rapi lah. Terus pintu kamar tuh tidak tertutup, jadi kondisinya terbuka. Motornya juga ada kan. Itu saat itu informasi yang saya dengar seperti itu juga sih. Ya itu tadi, akhirnya selama 5 hari dilakukan pencarian, hasilnya nihil. Saat itu operasi juga udah ditutup kan gitu loh. Ditutup untuk saat itu. Jadi untuk kabar berikutnya juga ini sih. Cuma aku terakhir tuh sempat ngobrol sama saudara, lebih tepatnya itu adik ipar kan. Adik iparnya kan datang kan. Adik iparnya datang. Pokoknya aku ajak ngobrol itu terakhir sebelum acara itu dibubarkan kan. Ya intinya cuma aku memberikan pesan sih. Jadi ya tolong nanti kalau semua udah selesai, siapa tahu Pak Ali ini tiba-tiba pulang ke rumah kan gitu loh. Tiba-tiba pulang ke rumah atau gimana, nanti ya segera mengabarkan gitu. Segera mengabarkan via basecamp lah gitu. Intinya seperti itu. Siapa ya? Ya itu tadi, beliau itu mendaki dengan bertujuan COD lah, bisa dibilang COD sama sesuatu yang gaib itu. Tapi COD yang disebutkan adalah ya itu tadi Nyi Roro Kidul. Tapi memang ada kaitannya Gunung Lau sama
Apalagi Lawu kan banyak sekali pelaku-pelaku ritual khususnya ya. Iya. Dari pengalaman saya selama berpuluh-puluh tahun itu, ya mereka kadang yang cerita itu, para pelaku-pelaku ritual termasuk paranormal kan gitu itu, bahwasanya Lawu itu ada sangkut paut dengan Laut Selatan kan. Iya. Oh, Istilahnya gitu. iya, iya. Nah, ini kan dari tahun 2022 kan tadi sempat Mas Budi ini ngabarin sama pihak keluarga ya, atau pihak keluarga yang ngabarin Mas Budi ini bahwasanya kalau memang misalkan Pak Ali ini pulang harus segera dikabarkan ke pihak base camp. Sampai sekarang udah ada kabar dari pihak keluarga? Kayaknya belum ada Nggak ada kabar. kabar apapun. Jadi kasus itu tuh kayak apa ya? Juga nggak viral seperti pendaki-pendaki yang lain gitu. Jadi begitu kejadian dilakukan pencarian, terus pencarian di off itu tuh udah kayak menghilang gitu aja loh. Beda mungkin kayak kasus yang lain seperti kasus Alfi, seperti kupas terus kan itu. Kayak Andi, Gati itu kan sampai ini ya, sosial media kan selalu mengupdate gitu ya. Itu. Beda dengan kasus kali ini kan. Jadi kayak udah selesai kabur gitu loh. Jadi nggak ada cerita lagi kan gitu. Berarti ada perbedaan ya antara pendaki yang beneran pendaki ya Mas ya sama pendaki spiritual seperti itu? Ya beda lah, mungkin secara perlengkapan aja sangat beda gitu. Nah, kalau pendaki ritual tuh ya seadanya gitu loh. Apalagi khususnya bulan Suro itu ya udah pasti Gunung Lawu ramai. Iya, mereka melakukan pendakian itu ya betul-betul original itu, seadanya itu. Kadang nggak pakai sendal, kadang cuma pakai sendal jepit. Tapi terus, banyak Mas yang naik lewat jalur sini. Banyak Cemorokandang. Kalau khususnya bulan Suro itu paling banyak emang Cemorokandang. Tapi dari pihak Basecamp sendiri nggak memberikan suatu arahan gitu atau dari segi perlengkapannya dan segala macam gitu Mas? Ya awal-awalnya tuh kita juga pusing juga ya, jadi memberikan pengertian kepada mereka kan, karena mereka juga kalau ditanya, diarahkan tuh lebih ke ini. Jadi mereka tuh mendapatkan sebuah panggilan. Jadi wah ini panggilan, bisikan kan gitu. Panggilan yang harus mengharuskan pendaki itu naik ke atas gitu. Iya betul, dan itu udah kayak rutinitas setiap bulan Suro khususnya dari berbagai daerah itu datang semua. Iya, animonya sangat besar gitu, beramai-ramai untuk melakukan pendakian. Meskipun saat itu juga mereka mempunyai tujuan yang bermacam-macam kan itu. Ada yang sekedar ziarah, terus mendoakan para leluhur, seperti itu. Berarti bermacam-macam jenisnya pendaki spiritual ini? Banyak iya. Gak cuma kayak meminta wangsit dan segala macam. Ya bisa saja, ada yang kadang selama Suro itu bisa menghabiskan waktu tuh sebulan penuh di atas. Kalau seperti itu kan karena di Argo Dalem kan juga dimudahkan dengan banyaknya warung kan gitu. Jadi mereka menetap di warung aja, asalkan bawa duit. Ya udah tiap hari bisa makan, bisa beli rokok, bisa ngopi kan gitu. Nah kalau untuk tidurnya Mas? Tidurnya di dalam warung kan. Oh di dalam warung? Di dalam warung itu kan disediakan tempat istirahat, luas kayak gini, sangat luas gitu. Jadi iya. tidur di warung pun nggak masalah, selama di situ juga jajan. Nggak jajan pun sebenarnya nggak apa-apa kok. Tapi kan juga tauin diri gitu ya. Sungkan lah. Apalagi mboknya mungkin nggak jajan langsung dilirik gitu kan, wah dimarahin pasti kan. Dan gak sedikit juga, berarti memang hampir semuanya nih Mas Budi ya, pendaki-pendaki spiritual itu melakukan pendakiannya dengan alat yang seadanya. Sangat seadanya ya. Mungkin yang dia punya doang gitu. Iya, kayak kadang jaket, sepatu gitu nggak pakai.
Kalau jaket pasnya pakai, cuma jaket ya jaket seadanya aja. Kadang pakai jaket jeans, jaket-jaket hadiah Motor itu motor ya? itu, Iya. Suzuki ya, Iya, seperti iya, itu. iya. Dan kadang mereka tuh mungkin belum mengenal alat-alat apa ya, outdoor gitu. Iya. Jadi kadang mereka tuh hanya bawa sarung, terus nanti tidur itu biasanya. Kalau tidur tuh pakai karung itu. Karung, Mas. Buat selimut tuh karung beras itu. Yang tebel itu. Bukan yang putih. Yang biasa, yang tipis Ya, itu. itu didobel gitu. Itu buat selimut. Hanya pakai itu biasanya. Hanya bermodalkan itu berarti ya. Iya. Berarti walaupun banyak pendaki yang seperti itu, tapi dari pihak basecamp sudah sering menerangkan gitu Mas tentang SOP Iya, pendaki iya, itu betul. seperti apa. Ya. Kalau dulu tuh kita susah untuk menjelaskan ke mereka. Tapi terus kita lakukan kan, kita edukasi mereka. Sekarang pun itu udah beda gitu loh. Jadi kita arahkan, semisal kita kan udah paham nih bahwa rangsel itu isinya apa aja, itu kita udah ngerti gitu loh. Paling enggak itu sleeping bag aja nggak bawa kan gitu. Iya. Nah, Karena kalau pakai sekarang tas adanya gitu ya. iya, kalau sekarang lebih kita arahkan untuk mungkin bisa menyewa. Seperti itu, nggak harus beli kan. Di sini mungkin bisa nyari persewaan. Yang penting itu sleeping bag kan gitu loh. Sleeping bag itu harus, karena sleeping bag itu merupakan nyawa juga kalau di gunung kan gitu. Pasti ya, seperti itulah. Apalagi di atas di Gunung Lawu ini cuacanya memang sangat ekstrim mungkin akhir-akhir ini. Apalagi di bulan-bulan Suro mungkin Mas. Ya kalau Suro itu kan bulannya juga nggak pasti. Jadi selalu maju kan gitu. Nah, jadi kalau Lawu sendiri pada bulan-bulan seperti ini sih nggak begitu dingin sih ya. Iya. Karena intensitas hujan kan tinggi. Beda lagi dengan bulan-bulan semisal Juli, Agustus itu, wah itu dingin-dinginnya itu. Itu kalau Lawu kan mungkin banyak pendaki yang paham kalau Lawu itu kulkasnya Jawa Tengah kan. Iya. Kulkasnya Karena, Jawa kan. semalam aja itu saya merasa dingin sekali Mas. Iya. Dingin banget itu. Dan ini belum ada apa-apanya. Iya. Itu kalau Agustus itu wah lebih ngeri lagi tuh. Dalam arti, jadi kadang bingung. Aku tiap hari di sini kan. Kalau siang itu panas gitu. Kalau berjemur terlalu lama kepanasan. Iya. Tapi kalau berteduh gitu dingin lah, jadi susah, ribet itu. Jadi serba salah ya Mas. Serba salah ya. Nih Mas Budi, kita kembali ke topik pembicaraan kita dari awal ya tentang pendaki spiritual bertasnamakan Ali Rahmatullah ya, Iya, kalau nggak salah ya. Pak Ali. Dan beliau ini asli dari Kediri. Asli Kediri ya. Oke. Berarti survivor ini memang menghilang gitu aja Mas ya. Dan survivor ini sempat ngelapor juga berarti. Melakukan registrasi. Iya, melakukan registrasi oke. karena ada datanya. Iya, gitu. iya. Ada datanya. Setiap pendakian harus mewajibkan untuk meninggalkan identitas. Gitu. Oke. Ini KTP asli Mas ya. KTP asli. Oke. Dengan tujuan agar bisa terpantau pendaki itu saat turun kan harus melapor dan Iya. kembali mengambil identitasnya kan seperti itu. Oh iya, makanya ada yang menarik nih di basecamp ini menggunakan KTP asli Mas ya. Asli. Kalau KTP yang fotokopian mungkin dia bisa nyelonong aja ya. Iya, bisa mungkin nggak lapor kan gitu. Iya, Itu iya. juga menyulitkan kita sebagai orang basecamp kan Iya, gitu loh. bener. Ini udah turun belum kan gitu. Iya. Meskipun Jadi- di situ juga tercantum sih kayak nomor handphone, nomor WA itu tercantum juga sih. Tapi kan Alamat kalau harus memang ditulis ada jelas. KTP dan identitas asli, oh ini ternyata belum turun gitu ya. Iya, kalau KTP asli kan jelas kalau mereka turun, mereka harus mengambil identitas kan, dan melaporkan bahwasanya udah turun. Terus biasanya saya menanyakan, udah lengkap personil, udah, oke kan berarti kan gitu loh. Oke, berarti boleh pulang tuh ya kalau gitu. Iya, kalau fotokopi sih kadang mereka ya main nyelonong aja sih mungkin. Wah hanya
KTP fotokopi aja nggak usah diambil kan gitu. Dan ini untungnya Survivor ini memakai KTP asli Mas ya, karena KTP asli. Setahu saya itu apalagi beliau ini sendiri ya naik gunung, jadi nggak ada yang tahu nih sendirian, teman-temannya, ya. nggak ada yang nitipin pesan entah itu beliau menghilang atau segala macam ya. Jadi ketahuannya karena memang keadaan aja, jadi kayak misalkan naik hari Minggu turun hari Senin dan dia lewat hari akhirnya ketahuan gitu ya. Iya. Dan itu kan juga sebelum kita lakukan pencarian itu kan kita gali informasi, kita cross check gitu loh. Semisal ya itu tadi kita harus memberikan kabar atau menanyakan ke pihak keluarga. Oh, awalnya dari situ dulu berarti? Iya, awalnya itu kan untuk acuan kita untuk melakukan proses pencarian itu kan harus seperti itu. Kalau kita main ini aja kan juga nggak bisa kan. Iya. Banyak kemungkinan terjadi kan. Semisal bisa saja Pak Ali ini turun, tapi dia mungkin kelupaan nggak ngambil KTP. Iya. Itu juga bisa. Seperti itu kan. Jadi ya semua harus kita gali informasi. Dari kita menanyakan ke pihak keluarga, terus kita menanyakan ke circle-nya kan. Iya, teman-temannya, teman-teman dekatnya. Dan ternyata ketahuan nih bahwa saja terakhir chatan itu sama temennya. Iya. Yang tadi sempat Mas Budi bilang itu pengen COD-an gitu berarti ya. Iya. Dalam percakapan itu istilahnya menjelaskan banyak. Temennya juga ngomong kalau aku nggak bisa ikut naik kan gitu loh. Ya udah, percakapannya seperti itulah. Intinya ya udah, kalau kamu nggak bisa nemenin aku sendiri kan. Pokoknya intinya yaitu mau janjian ketemu sama iya. Gitu. Katanya sih sama Nyerorok itu udah dipersiapkan ini apa harta karun. Itu kalau satu peti itu aku ikut Pak. Hah? Kalau harta karunnya satu kalau peti itu memangnya benar iya gitu? Kalau benar tuh aku mau ikut nih. Bagi dua lah gitu. Berarti banyak kejadian mungkin di Gunung Lawu Mas ya, terutama pada pendaki survivor atau pendaki spiritual yang seperti ini kejadiannya. Bukan dari cuma Mas Ali aja berarti ya, banyak sebelum itunya Mas? Banyak sih, banyak. Kalau aku tuh ya karena mungkin udah terlalu lama hidup di base camp kan. Jadi setiap pendaki yang khususnya pelaku-pelaku ritual tuh ya tahu lah gitu loh. Kadang di base camp aja kan sering tak ajak ngobrol juga kan. Gitu. Nanya-nanya ya. Mau kemana Pak? Ini ya mereka menceritakan tujuannya ke sini. Terus ya sekedar ada yang mau sekedar ziarah ke leluhur, mendoakan para leluhur kan gitu. Ada yang istilahnya mereka mencari kekayaan secara instan kan gitu, ada juga itu. Bahkan dulu pernah ada itu sempat ngobrol sharing sama aku tuh lama sampai semalam itu kan. Jadi dia melakukan ini ritual tuh bawa gagak dia, burung gagak. Burung gagak? Iya. Burung gagak. Itu pertujuan itu kan karena aku juga penasaran ya. Apa yang dilakukan dengan burung gagak itu kan. Itu sharing sampai semalam itu aku sama namanya lupa itu, orangnya udah setengah tua sih. Jadi dia bawa sangkar itu loh. Sama kandang-kandangnya. Iya, sama sangkar burung itu, Iya. isinya burung gagak. Itu buat apa Pak? Ya ini aku punya keperluan Mas. Keperluan apa Pak? Ya intinya dia bertujuan ke atas itu, tujuan jelasnya itu di pasar setan memang. Jadi di situ tuh beliau menceritakan, karena kalau dari cerita beliau itu dulu dia pernah deal sekali itu menurut cerita beliau ya. Jadi burung gagak itu nanti dibawa naik
mungkin di pasar setan itu kan. Itu bagian dari ritual juga kan. Iya. Disembeli, terus nanti daging dari burung gagak ini dibakar, terus dia mungkin sambil mengucapkan mantra-mantra khusus untuk memanggil kan. Nah setelah itu datang itu pembelinya itu istilahnya kalau yang suka seperti itu tuh lebih ke ini ya, yang tinggi besar kayak mungkin Gondoruo itu. Iya. Nah itu yang suka. Gitu. Akhirnya dia pun bertransaksi seperti itu. Akhirnya bertransaksi, ya tawar menawar gitu. Jadi kadang pembeli kan juga ada yang mungkin sampai emosi kan gitu loh. Nawar nggak dikasih, nah seperti itu sampai aku penasaran, aku ajak ngobrol terus, aku pancing itu. Terus nanti kalau sudah disembelih gimana Pak? Ya saya tawarkan Mas, mungkin kalau Mas melihat sosoknya langsung lari ketakutan gitu loh. Katanya gitu, punya seperti itulah, jari-jarinya aja sepisang tanduk itu besarnya. Nah itu aku hanya mendengar tak pancing itu. Nah itu sampai transaksi itu kadang nggak berhasil. Jadi dalam 10 kali ritual itu belum tentu 1 kali berhasil. Nah gitu. Padahal satu ritual itu juga membutuhkan biaya yang nggak sedikit gitu loh. Dan itu bapak itu pernah deal sekali itu. Lanjut sekali, terus saat itu dia untuk modal kelapa sawit di Sumatera atau di Kalimantan gitu. Akhirnya collab lagi, akhirnya mau ritual lagi kan gitu. Sampai segitu besarnya berarti dapetannya ya dari transaksi burung gagak ini ya. Betul ya, dan itu gini, setelah transaksi terjadi itu, kalau udah sama-sama oke gitu, jadi masih ada kesepakatan lagi gitu loh. Kesepakatan lagi itu dalam arti bapak ini menanyakan kalau harga udah deal nih ya. Terus setelah nanti dijatuhkanlah uang, biasanya itu 1 karung biasanya uang itu bapak itu masih menanyakan uang ini bisa dipakai enggak gitu. Kalau sosok itu menjawab bisa, berarti bisa digunakan kan gitu. Nah, sebelum mengambil itu juga masih ada tawar-menawar lagi gitu loh. Kalau uang ini saya bawa, nyawa saya dan keluarga saya aman nggak seperti itu. Kalau dia bilang aman, udah aman. Bisa. Deal, mungkin saling menyerahkan. Barang diberikan, uang diberikan, udah selesai. Berarti nggak gampang. Ya, tapi kalau pembeli itu bisa emosi lah, mengartikan tawar menawar kan bisa juga terjadi apa ya? Konflik emosi juga kan. Itu biasanya dilempar tuh, karena pernah ada kejadian 2 orang tuh dilempar itu. Jadi dipindah gitu. Maksudnya gimana nih? Dilempar gitu? Ya pindah tempat gitu loh. Dipindah yang mereka awalnya dari Pasar Dieng, Pasar Setan ke saat itu dipindah di Argo Pruso. Itu betul-betul terjadi itu. Itu pernah kayak gitu Mas? Ya itu ritual burung gagak itu. Dan itu yang dulu yang menyelamatkan tuh teman satu pos kita, Mas Bowo Botol itu kan yang mendirikan rumah botol di Argo Dalem. Nah itu pada jam 2 malam itu mendengar suara teriakan minta tolong gitu. Nah saat itu mendengar dia
dia mencari sumber suara itu. Akhirnya ketemulah di Argopruso. Argopruso tuh yang puncak sebelah utara, yang ada towernya itu. Nah di situ. Jauh dong Mas. Jauh. Akhirnya dieret-eret itu 2 orang sama temanku itu. Dieret-eret, maunya dievakuasi lah. Kondisi mengevakuasi itu juga sendiri gitu. Harus mengevakuasi 2 orang. Akhirnya diseret lah diselamatkan ke Argo Dalam gitu kan. Dimasukkan warung. Cuma terus masih penasaran juga Mas Bo itu. Apa ya? Akhirnya dia cross check kembali ke Pasar Setan. Pasar Setan akhirnya dicek kembali, itu masih berserakan tuh. Sesajennya itu. Iya, barang-barang termasuk burung gagak itu yang udah dibakar. Di situ juga ada uang nominal itu sekitar berapa juta gitu. Itu akhirnya diambilin sama teman itu. Iya. Akhirnya diserahkan ke yang korban. Yang 2 orang tadi. Dilempar dulu baru dapat duit. Ya, itu kalau mungkin pembelinya emosi ya. Iya. Tapi kalau pembelinya, ya itu tadi yang dijelaskan bapaknya tadi, kalau udah transaksi, deal, ada kesepakatan lebih lanjut, itu bisa aman-aman aja. Iya. Dan begitu pun sebaliknya berarti Mas ya. Kalau misalkan tawar-menawar masih alot lah, masih agak emosi, itu bisa terjadi yang kayak gitu. Bisa terjadi. Nah ini kan berarti kan korban ataupun survivor bernama Pak Ali ini kan terakhir yang melihat ini katanya ke arah utara, berarti kan ke Pasar Dieng ini. Betul, iya. Pasar Setan ini. Kalau orang-orang warung itu kan udah sangat paham kan. Iya. Apalagi Mbok Yem yang mungkin udah berpuluh-puluh tahun juga hidup di Argo Dalam kan. Dia kan turun juga hanya mendekati Lebaran setahun sekali kan. Jadi dia sangat paham seluk-beluk tempat-tempat titik-titik tempat ritual itu Mas. Iya. Kalau beliau Bapak Ali ini mengarahnya ke utara gitu. Tapi pas waktu pencarian ke arah utara itu ke Pasar Dieng, pendapat teman-teman basecamp gimana tuh Mas? Ya udah, kita lakukan penyisiran juga nggak ada gitu. Nggak ada apa kita kayak barang-barang yang tertinggal gitu atau nggak ada tanda-tanda itu. Hilang begitu tuh Mas? Iya. Ya seperti kayak kasus Alf itu kan sampai sekarang juga. Itu kan posisinya juga di Pasar Setan itu kan. Oke, iya. Berarti kan total pencarian yang awal ini kan selama 3 hari dan ditambah sama pencarian resmi ini 5 hari ya. 5 itu hari. Berarti kan menggerakkan setiap organisasi gitu berarti Mas. Kayak misalkan tim SAR dan segala macam gitu. Ya itu banyak yang berarti terlibat. resmi Open SAR pada saat itu. Open SAR juga. Open SAR lah. Tapi sempat nggak sih berita ini atau kejadian ini sempat masuk berita nggak Mas? Kayaknya masuk sih. Masuk karena kalau udah di open tuh biasanya pers juga biasanya akan mau mencari berita gitu. Berarti kan banyak kejadian yang nggak masuk di akal ya atau di luar nalar nih di tempat atau lokasi di Pasar Setan. Iya. Menurut Mas Budi, Pasar Setan itu seperti apa sih Mas? Mungkin dari segi auranya gitu. Ya kalau saya secara pribadi itu memang masih merasakan aura yang sangat kuat di situ. Karena itu termasuk juga tempat main saya kan gitu. Kadang aku kalau masuk ke situ aja kayak bingung juga, kayak dibingungkan gitu. Padahal orang sini asli Mas ya. Iya, maksudnya sering yang bergerak di sini lah. Iya, gitu. itu tempat main kan. Pasar Setan kan hanya kayak apa ya, tanah yang datar. Iya. Kayak lembahan datar lah itu. Cuma di situ banyak terdapat batu-batuan yang ditata. Yang disusun, itu kan masih peninggalan Majapahitnya masih kental, masih kuat. Tapi kalau untuk batu-batu itu siapa sih Mas yang nyusun Mas? Ya itu peninggalan sejak dulu. Kalau yang kayak
kan kayak ada kayak gapura kecil itu. Iya. Nah itu memang peninggalan itu. Peninggalan Kalau macam- kayak batu-batu yang ditumpuk-tumpuk itu? Oh, itu bukan, itu ulah-ulah mungkin para pendaki atau pelaku spiritual gitu. Oh, yang iseng aja mungkin ya? Ya dulu sering istilahnya kalau di sana itu apa ya? Jadi mereka kalau ritual tuh biasanya dulu itu sering menaruh lembaran uang kayak gitu. Jadi batu diangkat, ditaruh di Bawahnya gitu ya? Ditindis batu. ditindih batu kembali gitu. Karena aku dulu sering juga mencari rezeki di situ. Jadi kalau ada pelaku Ngikutin ritual itu. tuh ngikutin aku. Wah nanti di ini, oh sana. Dah balik ke Argo Dalam kan. Ya. Kalau udah malam kita datengin tuh kita samperin tuh. Oh masih hafal nih tuh. Ya udah kita ambil aja rezeki. Iya. Dan itu nominalnya lumayan mas? Lumayan nominalnya tuh saat itu mungkin tahun 90-an itu kalau kita udah dapat 150 itu kan udah lumayan itu. Besar banget loh kayak gitu. Iya, ada kayak gitu. Bahkan kalau Suro itu dulu sering ini ya, bawa kambing itu loh. Bohong. Iya, bawa kambing sering banget itu. Jadi dalam sebulan itu bisa berapa kali itu. Gitu. Yang bertujuan mungkin bertransaksi seperti itu mas? Enggak, kalau itu enggak sih. Itu beda, kalau itu lebih ke kayak mungkin punya nazar gitu. Oh. Ketika kambing itu nanti juga dibagi-bagikan. Oh, yang ada di sekitar Dagingnya ya, yang ada di banyak nih kalau Suro kan. Banyak yang apa ya istilahnya camp lah di Argo Dalam itu sampai seminggu bahkan sampai 1 mungkin bulan. pada makan bareng di situ. Nah, ini bagi-bagian aja makan bareng. Berarti kalau itu bukan bertujuan yang negatif mas ya? Ya tujuannya mungkin beda lah. Iya. Bukan waktu itu kayak buat bertransaksi tukar-tukar gitu. Dulu saat aku Suro itu sering ngikutin demi untuk agar bisa makan daging tuh kita rela dulu. Naik ke atas. Naik ke atas ngikutin bawa kambing itu. Sampai sekarang masih sering mas? Kalau sekarang udah lah. Cuma masih ada tradisi masih seperti ada. itu ya? Tapi sudah sangat jarang. Sudah Mungkin sangat ada beberapa jarang. orang. Iya. Berarti kan pada dasarnya bahwa saja para pelaku spiritual ini kan banyak mereka berarti melalui pendaftaran mas. Dia itu berarti naiknya itu nggak ilegal ya? Terdaftar ya? Terdaftar. Meskipun ada beberapa ya yang mungkin ilegal itu. Nah, kita kembali ke Pak Ali mungkin mas ya. Menurut Mas Budi, posisi pada saat itu survivor bernama Ali ini itu di mana mas letak terakhir Ali? Kalau menurut Mas Budi pribadi ya? Ya dari itu tadi, dari hasil penyisiran, terus hasil beberapa informasi itu ya udah istilahnya orang-orang Argo Dalam khususnya orang-orang warung mengatakan kalau beliau mengarah ke utara, jelas itu dia ke pasar setan itu. Nah, yang jadi pertanyaan sampai saat ini ya beliau ini kemana gitu ya mungkin apa ya, ada besar kemungkinan nggak mas kalau misalkan pelaku itu ditarik ke alam gaib itu? bisa. kemungkinan Kalau seperti itu. secara logika sih ya kita lebih bermain dengan logika dulu kan. Ya. Ketika pendaki atas nama ini belum turun, akhirnya kita bermain dengan logika itu. Kita lakukan pencarian. Seperti itulah. Sempet nggak sesuai prosedur kan. Sempet nggak pada saat itu Sarkun ikut juga? Enggak. Kalau itu sih nggak begitu, kayak beda dengan kasus Alfi yang notabene banyak paranormal itu terlibat kan. Paranormal bahkan anak-anak indigo gitu. Tapi nggak ada satupun yang tembus ya? Nggak ada yang tembus. Nggak ada. Aduh.
Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah, selain Pak Ali ini berarti banyak Mas Budi kejadian-kejadian yang dialami sama para pelaku supernatural seperti itu. Ya kalau dari pengalaman saya tuh banyak sih, kalau mau menceritakan dia sangat banyak itu. Iya. Entah itu kejadian yang bisa di logika, bahkan sampai yang nggak bisa dilogika gitu loh. Bahkan yang nggak bisa dilogika pun itu sering terjadi juga gitu. Dan aku juga apa ya, istilahnya ya menyaksikan gitu. Dan melihat sendiri seperti kejadian. Iya, menyaksikan lah. Semisal kayak dulu tuh pernah ada, itu pendaki perempuan itu masih muda kok, mungkin baru lulus SMA. Percaya nggak percaya ya, itu kan di depan base pos itu naik dikit kan ada batu itu. Iya. Anak perempuan tuh tiba-tiba sebelum mendaki ke atas itu duduk di batu itu. Batunya didudukin. Dan itu nggak apa ya, dia nggak, istilahnya kayak itu sempat tak tanya gitu loh. Nah ceritanya tuh tiba-tiba duduk di batu, terus naik sudah sampai atas, turun, pulang. Jadi saat itu nggak terjadi kejadian yang janggal gitu. Tapi setelah sampai di rumah, dia menjalani hidup sehari-hari, perut anak itu membesar kayak orang hamil lah gitu. Itu bener itu, semakin bulan itu semakin besar dia kayak orang hamil gitu loh. Sampai orang tuanya itu marah ke anak itu. Dikiranya hamil di luar nikah ya. Kamu udah berbuat sama siapa? Iya. Ya, anak itu masih lugu, masih kecil kok, paling masih lulus SMA lah, yang nggak mungkin ngaku gitu loh. Nah terus akhirnya anak itu kalau ditanya sama orang tuanya nggak mungkin ngaku, nangis dia. Orang tuanya curiga gitu, kenapa ini kan? Akhirnya orang tuanya itu mencari paranormal gitu. Oh, betul itu. Terus kesini lagi, itu aku yang ini sih. Jadi yang kita ketemu lah. Iya, Jadi mereka satu keluarga bawa mobil itu. Bawa paranormal juga bawa. Paranormalnya ikut itu. Terus dia ke pos tak tanya ada apa. Orang tua tuh mulai bercerita, termasuk sama paranormalnya. Aku suruh masuk ke pos ini dulu, masuk biar bicaranya enak kan. Nah itu kronologinya seperti itu. Jadi anak itu mau naik itu di tangga itu ya, itu udah ada bisikan suruh duduk di situ. Jadi dia duduk tuh nggak hanya duduk kemauan dia gitu, tapi ada suara bisikan yang kamu duduk di situ gitu. Dan duduklah dia di situ. Nah itu aku juga melihat secara langsung anak itu perutnya besar gitu. Kayak hamil gitu mas? Kayak hamil. Wong sempet tak tanya, Dik, apa yang kamu rasakan di dalam perut itu? Ya katanya juga gerak-gerak gitu. Sempet dibawa orang tuanya ke dokter kandungan juga. Tapi ada janinnya? Saat itu aku nggak begitu ini ya. Katanya tuh, kata cerita paranormalnya itu, saat dokter tuh megang perutnya tuh kayak ada terpental gitu. Nah itu bener itu. Akhirnya paranormal itu menyampaikan maksud dan tujuannya kan. Dia udah cerita dari awal di kronologi yang. Iya. Ya aku dengerin terus gimana Pak?
Ya ini Mas, tujuan kita datang ke sini itu untuk memintakan maaf. Mungkin anak saya sudah melakukan sebuah kesalahan di sini, ya, gitu. Terus dengan cara apa? Nah, dari statement paranormal itu harus mandi di Sendang. Terus tak tanya Sendang mana? Di sini banyak Sendang kan gitu. Pokoknya Sendang yang atas Mas. Kalau Sendang atas tuh Sendang derajat kan gitu. Tapi kalaupun mau ke sana, saya nggak memperbolehkan gitu. Dengan kondisi kalian nggak ada persiapan kan gitu. Akhirnya tuh bawa ini kayak syukuran gitu loh. Tumpengan. Tumpeng nasi tumpeng, terus ada ingkung ayam, ada buah-buahan itu ditaruh di situ. Akhirnya aku dan teman-teman yang makan juga itu. Rezeki ya Mas ya? Rezeki, itu rezeki kan. Terus, tapi akhirnya naik ke atas juga? enggak. Akhirnya daripada ini dengan syarat kan harus dimandikan kan. Akhirnya tak bawa ke Sendang Bancelono itu. Yang di bawah jembatan perbatasan itu kan di bawah itu ada Sendang Lanang, Sendang Putri. Tak antar ke situ, tak suruh mandi ke situ di Sendang Putri ya. Sampai anak itu juga nggak bawa bantu ganti baju gitu. Akhirnya tak kasih ganti kaos gitu. Tak berikan nih pakai ini deh, karena dia mandinya kan sama sekalian bajunya gitu. Gitu. Nah setelah itu udah tumpengan udah diserahkan, ya mungkin paranormalnya udah bernegosiasi, bernegosiasi, berdoalah intinya memintakan maaf kalau anak ini udah mungkin melakukan kesalahan yang entah disengaja ataupun yang tidak disengaja kan gitu. Tapi dari cerita awalnya seperti itu tadi, dia ada bisikan duduk di batu itu. Pada akhirnya mereka pulang itu udah aku sendiri juga udah nggak tahu kabarnya gimana kan gitu loh, nggak tahu kabarnya gimana. Ini udah clear aja. Udah clear lah. Tapi ternyata masih kesini lagi gitu loh. Lah waktu kesini tuh pas aku nggak ada, jadi pas turun ke Solo. Nah itu yang terima Mas Tres. Iya. Saat datang ke sini lagi, itu perutnya udah normal. Iya. Udah normal, dan itu malah di sini tuh sempat ada gangguan lah, kesurupan. Akhirnya di ini sama Mas Tres kan. Mas Tres kan juga dia pelaku spiritual juga kan, jadi mungkin paham kan. Nah itu terakhir ya kejadian seperti itu kalau nggak percaya kok ya terjadi kan gitu. Tapi jarak dari dia setelah mandi sampai kesini lagi itu berapa lama? Nggak sampai satu bulan? Nggak sampai kok. Seminggu atau berapa hari? Ya mungkin 2-3 minggu lah. Itu udah normal lagi tuh, Bro? Udah normal gitu loh. Itu Mas Tres cerita ke aku gitu loh Pak. Aku pas datang itu dia bilang yang anak dari Madiun tuh datang lagi. Loh, yang mana? Itu loh yang perutnya besar. Loh terus gimana? Oh datang udah kempes soalnya. Jadi udah kembali normal. Seperti itu antara kalau ya itu tadi percaya nggak percaya, dan itu masih banyak kejadian selain itu kan itu. Berarti masih banyak lagi kejadian-kejadian yang mungkin lebih kuat di faktor X. Nah gitu. Oke, Mas Budi, thank you banget nih sekali lagi nih udah mau berbagi dan menerima kita nih. Siap. Di Basecamp Cemoro Kandang. Walaupun pada malam ini kita syutingnya nggak di Basecampnya, agak geser sedikit nih ke atasnya, jadi tempatnya keren sini. Sebelum mengakhiri video kali ini, Mas Budi mungkin punya pesan-pesan nih buat teman-teman yang menonton video pada malam kali ini. Apa ya pesan? Udah sering memberikan pesan jadi
Udah ada pesan yang disampaikan lagi. Iya. Kalau mau pesan-pesan langsung datang ke sini aja gitu Mas ya. Iya. Datang ke sini sharing-sharing gitu aja. Oke. Nah, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.